Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, kali ini saya mengundang seorang narasumber yang spesial bagi saya. Karena saya selalu mengikuti konten dari YouTube narasumber ini, yang teman-teman tentu juga sudah kenal ya, yaitu Bung Harpa. Welcome Bung Harpa, to Bola Bung Binder. Terima kasih atas undangannya Bung Binder. Ya, sama-sama Bung Harpa. It's an honor bisa berada di sini. Ya, sama-sama. Jadi teman-teman, Bung Harpa ini memang sangat rajin dan juga sangat teliti dalam membuat konten-konten tentang Timnas Indonesia di channel YouTube-nya, namanya Bung Harpa ya. Ya. Channel YouTube-nya, bahkan saya sering mengikuti upload dari Bung Harpa ini, kontennya, apalagi pada saat Bung Harpa ini traveling. Nah, mungkin Bung Harpa juga bisa sharing aktivitas Bung Harpa akhir-akhir ini. Ya, yang pertama fokus tetap untuk mengembangkan YouTube, mengikuti, mengupload dan juga mengcover tim nasional ya. Karena kita tahu tim nasional kita juga lagi baik, tapi kadang-kadang juga mungkin goyang dikit. Nah, itu sesuatu yang menyenangkan untuk bisa mengupload, mengikuti timnas. Kemudian juga ada aktivitas lain, ya usaha kecil-kecilan lah di bidang properti. Dan Bung Harpa juga sering traveling juga ya? Iya, sebenarnya dari zaman dulu saya kan sudah liputan ke lapangan ya. Mungkin back to 2009 mungkin atau 2009. Itu final Liga Champions di Roma antara MU dan Barcelona. Betul. Buat pendukung MU pasti menyakitkan ya. Mengingat tandukan dari Messi. Ya, dan terus the rest sampai sekarang, terutama timnas ya belakangan ini setahun terakhir, Piala Asia. Nah, ini dia nih pas Piala Asia Senior U23 dan kualifikasi Piala Dunia round 2 dan round 3. Jadi Bung Harpa ini kan biasa juga menonton langsung di stadion ya, dan mengikuti progres ya, bisa saya katakan progres ya teman-teman ya, dari Timnas Indonesia dalam 1 tahun terakhir ini, yang menurut saya progresnya sangat signifikan. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bung Harpa yaitu tentang 4 pertandingan awal dari timnas kita di round 3 ini, yang bisa mendapatkan 3 poin. Oke lah, memang satu kali sudah kalah ya lawan China, tapi 3 poin ini yang bisa dapat. Saya ingin menanyakan sudut pandang dari Bung Harpa. Apakah nih 3 poin ini sesuatu yang sebelumnya sudah Anda prediksi? Karena Anda kan juga mengikuti sampai langsung kan, sampai mungkin interview dengan pemain, interview dengan pelatih. Nah, apakah ini sudah Anda prediksi sebelumnya atau mungkin sudah feeling, wah bisa nih timnas kita berbuat sesuatu? Karena 3 poin ini bagi saya ini 3 poin yang sangat berharga bagi timnas kita. Nah, saya di awal nggak terlalu menduga ya kita bisa perform seperti ini, terutama di 3 pertandingan awal. Kenapa? Karena sejak draw di Kuala Lumpur pun ini kan kadang-kadang grup neraka lah atau grup keras, dan kita sudah memprediksi akan kesulitan menghadapi beberapa tim, khususnya Australia, Jepang, dan juga Saudi. Ya, karena kita tahu terutama Saudi dan Jepang dan juga Australia ini kan 3 tim yang rajin lolos ke Piala Dunia, not even Piala Asia ya. Jadi kita sudah mengantisipasi bahwa ini akan sulit. Tapi memang ketika kita berhadapan dengan Saudi ya pertama kali itu kita dapat 1 poin. Menurut saya itu one big point. Dan dari awal pun saat kebetulan saya ke Jeddah juga waktu itu saya sudah berekspektasi akan dapat 1 poin. Rata-rata mungkin saya juga nonton juga nih channel Bung Binder. Kalau saya nggak salah targetnya juga 1 poin. Nah, jadi saya rasa itu one big point, dan saya juga ada di kepala saya waktu itu udah siapin, saya mau bikin judul nih, one historic point. Kalau memang 1 poin, dan ternyata terbukti. Karena kita away lawan Saudi kan, bukannya home. Kemudian juga pelatihnya juga Mancini, dan squad mereka juga, ya walaupun belakangan ternyata banyak yang cadangan ada isu juga, tapi kan wow. Dan kemudian diikuti 1 poin dari Australia. Itu kita main di GBK, tapi we show our greatness in terms of supporters dan juga pemain. We fight until the end, kita dapat 1 poin. Nah, kemudian lawan Bahrain. Lawan Bahrain kan kalau kita sepakat juga harusnya kita bisa 3 poin. Kita bisa bahas seharusnya 3 poin itu dari diri kita sendiri. Artinya kita sebenarnya harus fokus juga bisa. Bahwa kita kenapa sih nggak ke pojok aja waktu injury time, nggak usah terlalu nafsu segala macam, atau bisa juga soal performa wasit. Tapi intinya kita 1 poin itu still
a big thing buat saya. Nah, memang orang banyak yang berdebat atau berdiskusi ya soal ekspektasi. Menurut saya ekspektasi itu kalau dinamis itu wajar. Jadi menurut saya ekspektasi orang kemudian naik dan wajar menghadapi China yang menurut saya di atas kertas paling jelek deh kita imbang, paling jelek. Tapi ternyata ya karena satu dan lain hal mungkin nanti agak belakangan kita bahas itu kan, kita kemudian kalah. Nah disinilah akhirnya goncang. Fans juga sebagian agak goncang. Tapi saya mau bilang satu hal. Justru kita harus belajar dari China ketika mereka kalah 3 kali. Dan di preskon pun Branko saya masih ingat, saya masuk ke preskon itu banyak yang berdiri wartawan di sana Bung Binder, saking banyaknya. Dan dia ngomong, saya masih ingat, dia bilang gini, look at how many people gather in this room, it shows how important the game tomorrow. Dan itu benar-benar mereka kejawantahkan dengan baik. Artinya fans juga kompak. Di depan itu Bung Binder, itu kaos dibagi-bagiin. Jadi kalau kaos apa? Kaos timnas China. Timnas China. Nah, buat saya sempat buat apa dibagiin? Supaya mereka kompak kelihatannya. Makanya banyak yang bertanya-tanya kan, kenapa sih kok di belakang gawang tuh dua-duanya, kalau nggak salah nama fansnya Great Wall China sama The Dragon gitu ya. Dua itu kayak kurva sud, kurva north lah. Nah itu mereka merah semua. Nah mosaik inilah yang menurut saya juga menyumbang semangat dari tim nasional China sehingga bisa perform. Nah poin saya adalah mereka ketika kalah 3 kali, justru mereka semakin kompak dan semakin semangat. Nah, kita baru kalah sekali, walaupun juga tetap kita kritisi, tapi kita banyak yang wah A, B, C, C sampai Z. Nah, ini yang mungkin saya agak ada sepakatnya, ada kurang sepakat. Gitu. Dan memang kita semua kecewa dengan kekalahan lawan China, tapi kan bukan berarti ini the end. Belum, ya kan masih ada banyak pertandingan ke depan. Tapi satu hal lagi, Bung, yang harus kita sadar bahwa di grup C ini sebetulnya Indonesia kan dianggap underdog. Artinya dari awal ya mungkin tim-tim lain juga tentu sudah menganggap remeh lah. Ya Indonesia kemungkinan akan bisa kita kalahkan. Tapi ternyata memasuki sekarang pertandingan kelima nanti ya bulan depan ya. Sudah ada 2 pelatih yang dipecat. Dan hampir 3 tadinya Branko. Nah, seandainya itu Indonesia menang bisa juga Branko akan dipecat. Tapi sudah ada 2 pelatih. Pertama Graham Arnold yang bermain imbang lawan Indonesia. Terus Mancini yang sebelumnya bermain imbang lawan Indonesia terus imbang lagi lawan Bahrain. Nah, Anda kan ke Jeddah untuk pertandingan lawan Saudi. Arab lawan Saudi lawan Indonesia. Nah, Anda ketemu Mancini nggak? Ketemu. Nah, ini seru. Saya minum dulu ya. Oke, minum. Oke. Karena ini panjang nih. Oke. Jadi saat preskon itu kan waktu itu. Sorry, ini sebelum match. Sebelum match. Sebelum Amin 1 ya. Jadi saat itu setelah Saudi duluan preskon. Nah, mungkin nanti ada klipnya ya, saya nggak tahu. Jadi Mancini itu datang kayak orang baru bangun tidur. Jadi kayak nggak semangat gitu loh. Ini kan mau bertempur kan. Masa? Iya. Jadi dia kayak pakai sweater terus lemes-lemes gini ya. Pandangan saya ya, nanti mungkin kalau ada VT-nya lebih enak bisa lihat. Terus dia kayak main handphone gini, terus orang nyorot-nyorotin. Ya namanya kan dia kan pelatih Saudi di Saudi, pasti kan rame kan di situ kan. Jadi dia biasa aja. Sementara dibandingkan setelah itu Sintayong datang dengan kayak semangat, dengan asisten-asisten pelatihnya Korea Selatan. Jadi dari situ saya udah ngeliat, wah ini kenapa ya? Tapi kemudian asumsi jelek saya, katakanlah ada something, itu semakin divalidasi ketika preskon. Dia kan nyala-nyalain ini kan, nyala-nyalain liganya Saudi Pro League. Nah dia ngomong bahwa ini gara-gara intinya dia mau ngomong gara-gara terlalu banyak pemain asing sehingga akhirnya pemain saya banyak yang cadangan. Nah, mungkin itu satu isu ya, tapi ketika masalah internal kantor kita ungkapkan ke publik, itu udah ada hubungan yang retak. Nah, di situ saya melihat situasinya. Nah, makanya setelah itu kan juga hasil minor yang diperoleh Saudi, ya itu hanya tinggal menunggu waktu dan akhirnya dipecat. Jadi dari situ udah kelihatan rundown-nya kira-kira dia akan dipecat sebenarnya. Iya, artinya secara tidak langsung dia ingin menunjukkan bahwa dia tidak nyaman dengan kondisi di sepak bola Arab Saudi. Yang dengan banyaknya pemain-pemain berkualitas yang dari Eropa atau dari negara-negara lainnya, dari kontinen lainnya yang masuk ke sana, yang membuat para pemain Saudi itu justru tidak bisa bermain. Bermain sebagai reguler. Tapi sebetulnya kan kalau dari segi permainan juga saya melihat lawan Indonesia itu sebetulnya nggak spesial juga Arab Saudi. Enggak, sangat tidak spesial. Ya, kita yang sebenarnya agak spesial. Malahan kita yang berani menekan mereka. Mereka tuh sebenarnya kebingungan itu di babak pertama. Nah, Anda nonton langsung di stadion? Langsung nonton dan
Sebenarnya waktu itu kan pertandingan pertama kita ya. Yeah. Kemudian lawan Saudi yang kita tahu adalah langganan Piala Dunia. Yeah. Kemudian di sana pula, dan mesti ingat itu main kalau saya nggak salah jam 21.00 waktu setempat. Malam. Itu Bung Binder, panas itu seperti di Jakarta jam 3. Iya. Ya, makanya mukanya Tom Hai, mukanya Ragnar merah semua kan, babak dua awal itu panas sekali. Iya, panas. Selesai pertandingan pun sekitar jam 10:30 lah saya bilang, itu masih panas lah. Masih panas, jadi saya tahu ketika saya mulai duduk di stadion, wah ini pertandingan bakal berat nih. Dan saya cuma mikir, oke lah, kualitas kita mungkin sekarang sudah tidak jauh berbeda ya. Betul, ya. Tapi kan ini soal yang kita bicarakan mentality. Yeah. Nah saya berharap, 10 menit, 15 menit, pokoknya jangan shaky dulu deh. Yeah. Kita bisa tenang, jaga pertahanan, nggak terlalu didikte, ini aman. Yeah. Dan ternyata it went very well. Iya, betul. Kemudian kita bahkan bisa mencetak gol yang saya kayak mimpi. Kita cetak gol lawan Saudi, come on lah. Iya, gitu. betul. Yang ngalahin Argentina mungkin hampir 2 tahun lalu. Jadi saya lihat, wah ada harapan nih seperti itu. Jadi dari situlah, itu yang mengapa saya mengatakan ekspektasi itu bisa dinamis. Ya kalau kita lihat kualitas kita berkembang, kemudian permainan kita juga mentalitinya semakin naik, ya ekspektasi orang wajar berkembang. Yes. Walaupun mungkin dalam tataran yang harus rasional juga Yeah. Jangan kita pikir langsung, wah ini pasti lolos Piala Dunia nanti dulu gitu. Tapi memang lawan Arab itu adalah salah satu milestone yang sangat penting. Karena setelah itu kita menjadi PD. Yes, gitu. benar. Dan Australia kita bisa curi poin, walaupun kemudian setback di Bahrain dan China. Ya, di Bahrain dan China. Yeah. Oke, jadi Mancini dipecat ini, dan berita terakhir yang saya dapat yang akan menggantikannya adalah Herve Renard. Herve Renard juga pelatih hebat ini. Iya. Ya, yang kan, ngalahin Argentina yang kalahin Argentina dan membawa Saudi juga lolos ke Piala Dunia 2022 tuh dia. Nah, ini gimana nanti lawan Indonesia? Kalau menurut Anda, biasa pelatih baru ini bawa angin baru loh. Ya, tapi dia kan pelatih baru wajah lama. Saya nggak tahu ya Bung Binder ya. Kita kan mengikuti bola ya saya anggap dari tahun 90-an. Iya. Kalau kita ingat-ingat kan banyak pelatih tuh walaupun bagus tapi kembali lagi kayaknya agak kurang sukses. Nah, ada yang begitu. Ada banyak yang begitu. Tidak sedikit ya, tapi saya nggak tahu ya banyakan mana, tapi banyak tidak sedikit lah ya. Ini level timnas ya, level timnas. Kalau level klub masih bisa berhasil. Iya, jadi saya agak saya berharap hipotesa saya sih benar ya, karena kita nanti akan menghadapi mereka. Iya, akan menghadapi mereka. Nah, walaupun secara pribadi saya melihat Harvey ini saya sangat suka. Karena kita masih ingat speech di ruang ganti yang luar biasa. Dan itu menarik kalau kita sedikit bicara lingual ya. Karena dia kan lingualnya Prancis. Iya, Prancis. Bahasa Prancis itu, saya waktu Euro 2016 tuh liputan, pernah ada tukang minta-minta masuk ke kereta. Dia ngomong bahasa Prancis kayak Joan of Arc lagi mau mimpin perang. Padahal dia minta-minta. Karena lingualnya kan emang Prancis tuh. Dikasih? Ya enggak juga. Karena ngapain saya kasih orang Prancis, saya aja bokeh kan. Nah, terus kemudian ditranslate ke bahasa Arab. Bahasa Arab itu kan juga daya inilah bisa memberikan semangat gitu. Bisa memberikan dan itu kan luar biasa pidatonya, speech-nya, dan akhirnya menurut saya itu juga membantu para pemain Arab akhirnya bisa comeback lawan Argentina. Jadi kalau dari pribadi saya sangat menyukai karakter profilnya dia. Tapi kalau untuk pelatih timnas lawan comeback kayaknya sih agak berat, bukan nggak bisa ya. Dan saya berharap hipotesa saya tadi itu berhasil. Karena kita mudah-mudahan tanggal 19 bisa mengatasi mereka. Iya, betul. Apalagi kan waktu dia singkat ya. Untuk bisa mempersiapkan tim kan. Hanya 3 mingguan. Ya, hanya 3 mingguan dia udah harus bawa lawan Indonesia. Oke, ini menarik yang kita bicara soal Roberto Mancini, kemudian Herve Renard. Tapi ada satu lagi nih, Bung, yang saya kaget benar-benar. Apa nih? Dan saya ngecek terus-menerus dan ternyata ini fakta. Yaitu pelatih Jepang, Hajime Moriyasu. Ini saya agak bingung. Sebelumnya dia mengatakan bahwa Indonesia akan menemani Jepang ke Piala Dunia. Oke, saya ngecek benar. Adalah hoax ya. Nah, ke media, katanya ke media mereka, ke media Jepang. Terus beberapa hari yang lalu, saya lebih kaget lagi. Dia mengatakan bahwa tidak akan mudah bermain di Indonesia di hadapan 40.000 sampai 60.000 supporter. Saya lebih kaget lagi. Ini kan para pemain Jepang ini kan sudah kualitas internasional. Ya, mayoritas bermain di Eropa. Mayoritas adalah key player di klub mereka masing-masing di Eropa. Dan saya pikir mau main di hadapan 40.000, 60.000, apakah ini akan menjadi persoalan? Kemudian yang dia mengatakan bahwa Indonesia akan menemani Jepang, ini apakah dia mengatakan ini for real? Ya, karena memang dia mengatakan ini, atau ini sesuatu yang dia coba bangun dari awal untuk membuat para pemain kita atau mungkin juga Sintayong terlena. Nah, mungkin di Jepang takut, tapi saya pikir apa faktor yang bisa membuat mereka
khawatir apalagi takut melawan Indonesia gitu, karena kan secara kalau kita melihat perbandingan dari materi pemain, dari track record mereka, dari pengalaman baik pelatih dan juga pemain, ini kan sudah matang nih mereka. Ini kan pelatih yang sama di 2022 yang bisa mengalahkan Spanyol kalau nggak salah, dan Jepang juga dengan gol yang kontroversi. Nah itu Nah, apakah Anda ada kisi-kisi atau mungkin insight? Udah ketemu si Hajime? Kebetulan waktu di Kuala Lumpur pas drawing ketemu, tapi bukan Hajime-nya nggak datang, jadi perwakilannya. Dan dia mengatakan hal yang sama juga, Bung. Jadi perwakilannya itu mengatakan bahwa dia tahu sepak bola kita itu sudah berkembang. Dan saya yakin juga pasti mereka udah tahu. Nah justru saya rasa apa yang dikatakan oleh Hajime tadi ada kaitannya dengan apa yang dikatakan perwakilannya di Kuala Lumpur itu. Jadi karena dia tahu ini timnya udah bukan kaleng-kaleng lagi, jadi dia juga harus hati-hati. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, memang ini kan kulturnya Jepang ya, terlebih-lebih bahwa pasti dia menghargai lawan lah. Dia nggak mungkin bilang yang sebaliknya walaupun dia berpikir seperti itu. Tapi bisa juga kalau kita berpikir yang agak tricky, bukan tidak mungkin ini juga untuk mengatasi tekanan yang mungkin timbul. Karena di saat yang sama pun di Kuala Lumpur saya sempat bilang juga ke Graham Arnold, Graham, coach, nanti gimana kira-kira saat main di GBK, Anda tahu itu kan bakal full house seated stadium, 70,000 spectators. Dia bilang, we'll get used to it katanya. Ya tapi saya rasa tetap ada pengaruhnya lah. Kalau kita main disorakin 70,000 orang pasti nggak mungkin tuh nggak ada. Tapi betul yang Bung Binder bilang, mereka adalah pemain-pemain yang sudah matang di Eropa. Mungkin 8-9 main di Eropa. Jadi udah terbiasa dengan tekanan. Tapi ya terbiasanya juga pasti ada pengaruhnya. Nah, tinggal nanti kita lihat siapa yang lebih kuat mentalnya, siapa yang lebih kencang nanti berteriak di stadion, dan siapa yang paling siap secara taktik dan strategi. Nah, ini juga penting nih. Jadi taktik dan strategi penting. Jadi kalau 3 hal itu nanti kita bisa combine dengan baik, ya itulah yang dinamakan kita beruntung nahan Jepang. Enggak, kita berharap Jepang lagi kurang, penonton semangat, kemudian Sintayong juga tidak membuat mungkin kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Iya, artinya lawan Jepang ini sebetulnya faktor mental, taktik, strategi, belum lagi persiapan kebugaran pemain ini yang sangat penting. Karena kalau yang saya perhatikan para pemain Jepang ini dari kebugaran mereka sih luar biasa. Luar biasa. Dan yang saya lihat satu permainan dari Jepang ini, para pemain mereka tidak banyak berlari. Tapi banyak oper bola. Nah, ini yang membuat mereka menjadi tim yang paling banyak create chances sampai memasuki sekarang. Dan mereka baru kemasukan 1 gol loh. Betul. Baru 1 gol. Dari Australia. Itu pun sama ya. Itu pun bukan pemain Australia yang cetak gol bunuh diri. On goal ya, si Souther kalau nggak salah. Iya. Jadi artinya lawan Jepang ini bukan saja para pemain kita harus memikirkan cara untuk bertahan dengan baik, tapi untuk cetak gol ke gawang mereka. Nah, padahal kita tahu kesulitan dari timnas kita adalah di lini depan. Nah, ini apakah nanti kalau menurut Bung Harpa mungkin juga ada dapat insight atau bocoran dari dalam ya. Artinya nih, apakah memang perlu hanya dipertahankan strike di depan untuk berlari-lari gitu, tapi sulit untuk mencetak gol? Oke lah, dia sudah mencetak gol lawan Bahrain, tapi lawan China kan kita lihat akhirnya menurun. Dan sepertinya bagi Sintayong sepertinya gak ada opsi lain gitu, strike terus yang memang harus dipasang nih. Apa gak sebaiknya nanti ada perubahan di depan juga? Karena kan belakang kita sudah oke, tengah kita sudah oke, tapi depan ini kan yang sebetulnya masih menjadi masalah ini. Ya, kalau saya bilang ya itu pasti ya, kalau kita mau menang kan harus cetak gol, udah pasti ya. Tapi kalau saya lihat juga ini kan kita lawan tim yang luar biasa berat lah. Kita harus sadari itu dulu gitu. Nah, kemudian kedua juga yang perlu diingat adalah jangan terlalu banyak menurut saya bereksperimen. Jadi pemain-pemain itu yang udah kira-kira oke, siapa aja pasang. Dan ketiga, karena tadi mengacu pada pertanyaan pada argumen pertama bahwa ini lawan yang berat, berarti ya kita juga harus mungkin menguatkan lini tengah, mengandalkan serangan balik. Bukan saya mendahului ya, tapi kalau saya bisa perkirakan kemungkinan permainan atau ball possession akan dikuasai Jepang. Nah, jadi kalau kita bermain frontal itu kan sama aja bunuh diri. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara untuk mengaktifkan serangan balik yang baik, bagus. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ya, saya pikir ya masukkan pemain-pemain yang cepat di sana. Pemain yang cepat yang bisa memanfaatkan kenafsuan Jepang ketika menyerang, meninggalkan lubang di belakang. Saya pikir sih itu. Nah, tekniknya seperti apa? Tentu Sintayong sebagai pelatih yang lebih tahu detail. Tapi kalau saya bayangkan kira-kira pertandingan yang berlangsung nanti itu seperti itu. Nah,
terkait dengan Rafael Strike, mungkin kita agak sedikit berbeda, Bung Binder. Kalau saya masih melihat dia punya potensi seperti itu, tapi memang kelemahan dia ada satu, badannya harus sedikit bulky. Nah itu, agar gak gampang jatuh, gak gampang kena body charge. Ya, memang kalau kita lihat awal musim ya di Ado Den Haag, kebetulan saya terus mengikuti dia nih. Badannya agak sedikit bulky, tapi sedikit. Sekarang ke Australia. Ya, habis itu dia pindah ke Brisbane Roar kan. Brisbane Roar. Nah, itu tapi menurut saya masih kurang keras gitu loh. Berapa kali saya lihat ditabrak, karena main dia kan dari samping, bawa bola, buka ruang. Nah, berarti itu aja yang dimaksimalin, gak ada masalah. Ragnar bisa masuk dari belakang atau siapapun gitu. Jadi memang saat ini ya kalau ibarat koki, bahan material yang tersedia seperti ini, ya apa boleh buat gitu ya. Karena kita belum punya benar-benar killer striker. Belum ada. Sebenarnya tadinya kita berharap dengan Ramadan Sananta, Bung. Iya. Tapi kalau menurut saya lagi nih, kalau kita flashback ke 2 tahun lalu ketika dia di Makassar, ketika dia mulai mencuat, dia itu kan banyak bermain di sayap kiri. Iya, betul. Masuk. Si William Ploy menjadi target man. Betul, jadi kalau analisa saya di situ, mungkin insting dia yang tadinya bisa berkembang sebagai target man jadi agak turun. Ya. Menurut saya itu. Jadi sayang, padahal secara badan, secara posisi itu udah oke banget gitu. Jadi ya nggak ada untuk saat ini kita harus bermain. Ya, untuk saat ini sepertinya opsinya adalah memainkan striker palsu. Dan itu ada di Strike ya. Strike dan Rafael Ragnar juga. Tinggal kanannya aja kan berubah-ubah. Iya, kanannya ini yang berubah ya. Itu ya, makanya saya selalu bilang, Bung, dalam menganalisa itu terutama line up, pertama Sintayong memang susah ditebak, tapi kedua selalu sisakan 20-30% yang kita nggak paham. Iya. Karena di ruang ganti kita mungkin contoh tiba-tiba Ragnar nggak dimainin. Oh, ternyata dia ada masalah personal, kan bisa aja. Iya, bisa aja, nah, betul. Tapi saya rasa sih kalau saya tetap stick Ragnar dengan Strike, ya tapi mungkin kanannya itu tergantung situasi terakhir siapa yang paling. Eliano atau Marcelino? Saya kayaknya Eliano deh. Kalau Bung Binder? Saya suka Eliano, tapi saya pikir Eliano ini seharusnya lawan China itu diberikan kesempatan. Mungkin nggak main sebagai starter, tapi taruh dia standby, kemudian mainkan lagi. Karena dengan tidak memainkan dia sama sekali lawan China, lawan Bahrain, not even di DSP loh. Iya kan nggak main. Dia kan nggak dimasukkan ke skuad karena ada keterbatasan itu kan. Dia tidak dimasukkan ke skuad, artinya dia tidak bisa turun juga sebagai pemain pengganti. Itu yang akan menghambat dia untuk beradaptasi. Betul. Karena kalau sekarang menurunkan dia lawan Jepang, kemudian kita berharap dia langsung klik, lebih sulit lagi bagi dia. Betul. Jadi sebetulnya stepnya lawan Bahrain itu sudah bagus, mainkan dia sebagai pemain pengganti, itu sudah oke. Tapi kenapa ini lawan China kok dia gak masuk di starting line? Bocoran Anda apa? Ini dia. ini A1 khusus saya kasih untuk Triple B nih. Makasih. Jadi H-1 itu kan kita kan ngeliput lihat pitch testing kan. Saya ke pinggir lapangan, bahkan saya take di situ belakang gawang, nggak di pinggir lapangan. Mereka latihan di situ. Saya merhatiin semua. Yang saya perhatiin justru bukan dia, tapi Tom Hai. Karena kan ada isu dia kelelahan atau kurang fit atau apalah gitu. Saya lihat oke semua nih, mantep. Setelah pulang saya tungguin bus di depan. Eliano bahkan jalannya normal, bahkan ngedadain ke saya, ke kamera, karena mungkin dia masih orangnya agak pemalu. Jadi aman, udah. Saya pikir nggak ada yang tiba-tiba besok nggak di DSP. Bahkan sebelum DSP keluar pun ada beberapa teman yang DM saya kasih artikel berbahasa Mandarin yang mengatakan Eliano Hernandez cedera. Loh, apa saya ada yang salah gitu kan? Kan saya mental jurnalis kan, jadi saya nggak mau juga langsung counter apa segala macam. Saya jelasin tadi tuh, kemarin segala macam, nggak ada masalah. Tiba-tiba mulai tuh kedengeran alasan taktikal. Wah, taktikal gimana nih? Karena saya gini, Bung, terlepas dari dia dimainkan 1 menit, 2 menit atau 3 menit, dia kan udah diburu-buru jadi warga negara Indonesia kan. Ya, maksudnya dimasukin di DSP lah. Sampai disumpah di Brussels. Belgia, di Brussels, di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Iya, dan saya sedikit singgung Esko PSSI ya, Bang Arya juga udah nyebut bilang juga. Ya, intinya gini lah. Kalau memang dia nggak dipakai, ngapain diburu-buru? Kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya, tapi benar, saya setuju dengan apa yang kali ini kita sepakat nih, Bu. Kalau untuk yang nanti, tapi saya sudut pandangnya beda dalam arti gini, dia patut dibawa kalau perlu dimainkan atau minimal di bangku cadangan. Tapi kalau di bangku cadangan pun sebaiknya dimainkan. Kenapa? Karena dia punya energi yang tertahan nih. Pasti dong. Saya sudah jadi warga negara Indonesia. Kemarin saya nggak dimainin, Nah begitu dimainin, mudah-mudahan energi dia keluar. Betul. Nah itu makanya saya sepakat di GPK kalau perlu dikasih dari menit pertama. Mainkan, karena itu bisa menjadi kejutan bagi Jepang juga. Karena Jepang juga nggak belum bisa baca gaya dia kan. Nggak bisa ngebaca. Jadi itu sih kalau menurut saya satu opsi yang bisa diambil Sintayong kalau dia mau melakukan eksperimen, mainkan Reinders. Mainkan Reinders dari awal. Dari awal kalau saya. Gitu.
Nah, ini berbicara tentang Sintayong nih, Bang. Iya, waduh, ngeri nih kayaknya. Saya termasuk salah satu orang yang tidak percaya bahwa Sintayong memakai jasa buzzer dari awal. Kan banyak yang mengatakan Sintayong pakai buzzer, ini buzzer Sintayong akan rame di sosmed. Saya selalu mengatakan bahwa saya tidak percaya Sintayong itu memakai jasa buzzer, ya. Dan sekarang ini terbukti. Terbuktinya seperti apa, Bang? Oke, pada saat ada sebuah rotasi yang dilakukan di line up, ya, begitu banyak perubahan yang dilakukan sehingga permainan dari timnas ini gak kompak, kalah lawan China. Yang ada pasca pertandingan tersebut kritikan luar biasa. Tsunami kritikan. Tsunami kritikan. Kalau MU kan tunggu tsunami trofi gak bisa, gak dapat ya. Sorry sedikit lah kita singgung MU karena seru juga singgung MU ini. Mereka tsunami trofi belum dapat, ya kan? Nah kalau ini STY mendapatkan tsunami kritikan, ya. Kritikan luar biasa. Oke. Sampai sempat trending walaupun gak nomor 1. STY out. Gak nomor 1. Saya nungguin. Ya gak tahu kalau kemudian nomor 1 saya gak tahu. Gak jadi. Gak nomor 1. Jadi dengan dinamika ini yang terjadi, ya benar apa yang saya sebelumnya percaya. Yaitu? Bahwa sebetulnya memang nggak pakai buzzer Sintayong. Karena seandainya dia pakai buzzer, pasti masuk ini. Ngelawan ya? Ngelawan, tapi gak ada. Terus ada yang mengatakan ini yang kritik Sintayong, ini adalah buzzer oposisi. Saya ngecek. Mulai dari platform-platform sosial media, enggak. Bahkan di channel saya catat itu sebelumnya memuji, mengapresiasi, kritik. Jadi orang yang sama waktu itu muji, sekarang kritik berarti dia objektif. Objektif. Artinya netizen kita plus 62 luar biasa, Bang. Bagus nih. Bagus ya. Mereka pintar-pintar. Jadi mereka tahu kapan mereka perlu apresiasi, kapan memang mereka perlu kritik. Karena itu adalah momen bagi timnas kita untuk mendapatkan 3 poin itu pada saat China lagi down. Betul. Nah, Anda termasuk yang percaya Sintayong pakai buzzer atau enggak nih? Saya rasa itu argumen yang paling aneh yang saya pernah dengar ya. Kayak nggak kebayang Sintayong tuh mengakomodir men-setting lah gitu ya. Saya rasa enggak lah. Tadi penjelasan yang Bung Binder itu sudah sangat masuk akal. Artinya kalau memang dia ada buzzer pasti kelihatan tuh perlawanan-perlawanannya. Ini kan enggak ada. Tapi memang kalau nah ini dia, kita bedakan koreksi atau kritik yang memang karena kita sayang sama yang benci. Betul. Nah, itu beda. Kalau ya saya dan Bung Binder lah orang yang sebenarnya simple. Simple. Ini klasik memang. Kalau bagus ya kita apresiasi. Kalau jelek kita kritik. Jelek ini pun jelek yang atau salah yang wajar lah. Karena siapa sih pelatih di dunia yang nggak pernah bikin salah? Nggak ada. Ya jadi kalau kita pun mengingatkan, apalagi kemarin saya bikin tuh 5 catatan untuk Sintayong. Ada. Jadi menurut saya itu hal yang wajar dan kita masih sayang dan masih masuk akal. Iya, dan kita bukan pakai kata-kata kasar. Enggak boleh. Dan teman-teman juga tidak boleh lupa, Sintayong ini bisa membawa timnas senior kita lolos ke Piala Asia melalui jalur kualifikasi Piala Asia Senior setelah absen lama. Ya kan ini. Abang ini pakai ya kan? Enggak bawa buat saya, enggak ada. Nanti kalau saya ke sana lagi ukurannya 2027 ada. Ukurannya agak besar juga. Bisa aman. Jadi kita nggak boleh lupa. Jadi saya tidak pernah mengatakan bahwa Sintayong perlu diganti, gak pernah. Cuman saya mengatakan bahwa dia harus berpikir ulang kalau dia mau rotasi. Ya, jangan terlalu banyak membuat perubahan. Kenapa, Bang? Karena timnas ini bukan klub. Kalau klub, para pemain itu berada dalam satu ruang lingkup. Ya, mau rotasi itu memang dia harus memanfaatkan sumber daya pemain. Tapi kalau timnas kan nggak selalu berkumpul mereka. Betul. Ya, tapi bukan berarti kita langsung menghakimi Sintayong sekarang. Ada kesempatan di pertandingan lainnya. Nah, Anda melihat dinamika yang terjadi ini artinya para netizen kita peduli banget dengan timnas ya? Sangat peduli, dan saya pikir sejauh ini mayoritas sangat positif. Dan sekali lagi tendensinya itu adalah untuk jangan sampai saat menghadapi Jepang dan Saudi nanti itu kita mengulangi hal-hal yang salah di pertandingan Oktober kemarin. Ya, karena contoh misalnya, menurut saya ya, soal bahasa ini juga penting. Kenapa saya katakan penting? Kalau untuk bahasa taktikal itu nggak ada masalah, shoot, passing segala macam. Tapi ketika ada momen-momen emosional, ini perlu pendekatan lingual yang pas. Misalnya contoh ya, misalnya nanti Asnawi tidak didapuk lagi sebagai kapten tim, diganti ke Bang Jai. Kan itu perlu ngomong kan sebagai atasan. Betul. Nah, untuk ngomong kalau bahasa Indonesia, pasti akan lebih kena. Itu satu. Yang kedua juga tadi kita udah singgung, memang ini domainnya prerogatifnya pelatih ya. Tapi saya rasa
apa yang saya alami di China begitu keluar, semua mengatakan yang sama. Gila ini apa namanya? Line up kok begini, Asnawi begini segala macam. Dan itu yang tadi Bung Binder bilang, eksperimen boleh, tapi kapan? Kalau udah 3-0 menit 85 oke. Silakan. Atau cedera. Iya, betul. Dan jangan ada yang mengatakan, tuh Bung, Pep Guardiola di City juga rotasi. Yang dirotasi skillnya sama. Mohon maaf, di kita kan betul. Agak sedikit jomplang ya, kurang dalam. Nah, apakah di rotasi ini skillnya juga sama? Saya rasa enggak, mohon maaf ya. Sandy Walsh dengan Asnawi, saya melihat Sandy Walsh masih lebih baik. Nah, tapi sedikit catatan, jangan hujat Asnawi. Dia hanya prajurit yang ikut bermain. Yang terakhir adalah respon dia juga agak kurang menurut saya kemarin, Bung Binder. Oke lah, babak pertama ada kurang. Dia nggak langsung misalnya menarik Asnawi yang sudah itu akhirnya ditunggu sampai berapa lama itu? Iya, kelamaan. Dan akhirnya apa? Efeknya juga kasihan Asnawi yang udah berjuang buat tim nasional merah putih, yang kemampuan dia udah curahkan semaksimal mungkin, yang dia hanya ikutin perintah instruksi pelatih, tapi akhirnya kemudian ya dia kena ini juga gitu loh. Nah, ini yang saya rasa nanti STY firm, jangan terlalu banyak eksperimen kecuali ada alasan. Dan ya itu tadi, kalau mungkin ada yang nggak jalan ya langsung cepet ganti gitu. Sebenarnya sebelumnya dia melakukan itu, tapi nggak tahu kemarin kenapa itu. Iya betul. Jadi yang penting teman-teman, kita harus tetap support timnas kita ya. Dan ini adalah waktunya untuk kita semua bersatu. Karena 2 match di bulan November ini bukan 2 match yang biasa loh. Ya, saya tidak pernah membayangkan timnas kita akan bermain di kualifikasi Piala Dunia lawan Arab Saudi, lawan Australia, lawan Jepang. Kapan kita lawan Jepang terakhir Piala Asia Senior? Itu pun karena Sintayong bawa lolos. Iya, luar biasa. Iya kan? Jadi kita dukung. Kalau kita perlu kritik, wajar kita kritik. Saya pun kecewa. Saya mengatakan di channel saya bingung kenapa ini gak dimainkan, kenapa ini oke. Walaupun itu adalah hak pelatih, tapi juga adalah hak dari kita sebagai pecinta timnas untuk mengkritisi. Iya, jadi betul dong? Let's agree to agree and disagree. Iya, betul. Kita boleh kritik, tapi jangan kita menghina atau menghujat. Jangan juga langsung kita meminta ganti pelatih. Mau ganti pelatih sekarang hancur nanti. Kalah sekali ganti pelatih. Iya, nggak bisa. Iya, nggak bisa begitu. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton, dan terima kasih banyak kepada Bung Harpa. Sebelum kita menutup episode ini, saya selalu meminta narasumber saya memberikan pesan-pesan kepada netizen atau warganet kita yang budiman dan bijak. Apa pesan-pesan dari Bung Harpa? Oke, dukung timnas dengan baik dan dengan manner. Dan yang paling penting, jaga jempol. Itu jempol harus dijaga itu. Karena mungkin buat kita itu seperti trivial thing biasa aja. Tapi ketika mungkin sampai di pemain itu bisa mempengaruhi mental. Mungkin bedakan dengan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu ada kritikan di koran itu kan, atau di tabloid itu biasanya sudah disusun dengan baik. Jadi ya sampai message. Kalau ini kan kadang-kadang, mohon maaf ya, kadang-kadang netizen kita ada sebagian lah yang kata-kata itu kurang bisa diterima dan akhirnya malah kontraproduktif. Pemain itu malah nggak maksimal. Jadi itu jaga jempol baik-baik. Iya, artinya jangan juga memberikan beban tambahan bagi para pemain. Biarkan mereka bermain, biarkan mereka berjuang bagi skuad timnas Indonesia. Oke, di sini saja kita akhiri, dan sama-sama nih Bang, slogan kita ya, ikutin saya. No hate, no politik, only football, salam sepak bola.